dan tetap disadari oleh tubuh. Menjaga fokus pikiran pada nafas, menggunakan nafas sebagai jangkar bagi pikiran. Mengingatkan juga kesadaran pada saat fokus mulai kehilangan kendalinya. Bawalah kembali kesadaran pada nafas dengan menggunakan nafas sebagai jangkar pada pikiran. Apabila di tengah pengamatan terhadap bagian tubuh, pikiran terasa kehilangan fokusnya, kembalikanlah lagi kesadaran pada nafas. Menyadari setiap nafas yang masuk dan menyadari setiap nafas yang keluar. Menyadari setiap awal dari hembusan nafas dan menyadari setiap akhir dari hembusan nafas kita. Apabila Anda merasa sangat sulit untuk menjaga fokus pikiran, bisa menggunakan hitungan pada nafas untuk membantu pikiran bisa tetap terjaga, tetap tersadar. Sadarilah bagaimana kondisi pikiran saat ini. Apakah saat ini pikiran berada pada kondisi yang dipenuhi dengan tenang? Apakah saat ini pikiran berada pada kondisi yang dipenuhi dengan kegelisahan? Mulailah hadirkan pikiran-pikiran yang membawa sisi positif. Bila secukup, kita jatuhkan kaki kita dalam keadaan masih menekuk ke kiri. Dadanya menghadap ke atas, tangannya kita rentangkan ke kanan dan ke kiri, kepalanya kita tolehkan ke arah kanan. Kita rasakan sensasi yang ada di tubuh pada saat kita melakukan spinal twist. Apabila dirasa cukup, kita kembalikan kakinya ke tengah, tangannya ke sebelah tubuh, kakinya kita luruskan. Dan apabila kita sudah siap, kita bisa gulingkan tubuhnya ke kanan. Membawa tangan kanan menjadi tumpuan untuk kepala kita. Tangan kirinya kita letakkan di depan dada. Berdiam sejenak di posisi ini. Dan ketika sudah siap, kita kuatkan tangan kirinya untuk mendorong tubuh kita kembali ke posisi duduk. Mel. Aku suka banget sama tone suara Bene. Articulationnya jelas sekali dan aku tuh tadi dengerin suaranya tuh kayak ini loh penyiar radio El Sinta. Aku nggak tahu mungkin kamu backgroundnya penyiar radio atau gimana, cuma ini kayak familiar. Aku ini kayak penyiar radio El Sinta deh dulu kayak. Makasih Mbak Mel. Aku itu nggak tahu, tapi aku di kantor juga dipercaya jadi host podcast
gara-gara itu sih. Jadi ya mungkin, tapi kalau untuk radio belum pernah. Ya, podcast juga mirip-mirip kan sebenarnya sama penyiar radio. Oke, yang lain, Mbak Yoli sama Dewi ada komentar kah? Feedback? Bener tadi kata Mel, aku aduh ngantuk, terus rasanya kayak mau terus aja gitu kan. Apalagi waktu pose-pose gym, udah lemes saja rasanya, udah mau merem aja gitu kan, karena kayak di Nabobo. Dan karena waktu pas mindfulness meditation kan waktu kita pasangan sebelumnya ya Bene ya, yang kali ini Banyak masukan dari Mbak Yoli. lebih jauh lebih apa, aku menikmati banget, enak banget. Iya Mbak, bagus. jadi gara-gara yang kemarin itu aku jadi oh ya udah berarti kan ada masukan dari Mbak Yoli sama dari Mbak Yuni. Pada akhirnya jadinya aku berpikirnya di situ tuh. Lebih runut, enak sih gitu kan. Nah, cuma pas waktu ada di beberapa pose yang waktu mau gym atau apa ya gitu kan. Mungkin jeda antara instruksinya Bene itu kadang-kadang lama, jadi sampai kan diam ini mau apa gitu, aku udah diam, udah mulai ngantuk lagi. Aku ngerasa ada jeda yang ini kok Bene nggak ngomong-ngomong lama banget, aku sampai ngelirik itu masih diam, aku udah diam mau kemana ini. Iya udah moodnya dibawa enak sih. Ada satu yang seperti itu, sama ada satu yang aku nunggu salah satu dari teman-teman, jadi kayak pengen bareng. Iya. Jadi aku nunggu dulu, oh ya nanti di bagian tarik nafasnya baru aku komandoin lagi. Tapi aku tuh enggak, waktu itu Mbak Yoli udah ngeliat ke layar tuh, berarti udah kelamaan. Karena aku kan lepas kacamata terus kalau udah kayak gitu udah dengerin aja deh. Ini udah mulai ini mau tambah mengantuk mau mulai. Oke, tapi overall enak. Ini Nabobo. Musiknya aja kurang keras, bener kayak penyiar radio biasanya nggak ngomong tuh ada musik gitu kan, ngomong ada musik. Siap, makasih banget. Oke. Dewi, ada tambahan kah? Saya suka kelasnya Mbak Bene, suaranya apa ya, bikin kita rileks, bikin kita tenang. Cuman ada beberapa tadi pas kayaknya yang penahanan nafas atau apa gitu, kayak bukan ini pas yang dari posisi terlentang langsung bangun ke Paschimottanasana itu kan ada pakai core tuh. Nah, pakai core mungkin ada sedikit core exercise sedikit lebih di awal, mungkin jadinya kita core-nya sedikit lebih kuat. Bisa dari langsung naik ke atas, mungkin seperti itu. Terima kasih. Siap Mbak Dewi, makasih. Jadi Mbak, aku tuh jadi pada saat aku latihan Bastrikana, terus udah gitu Paschimottanasana, pada intinya sebenarnya Bastrika ini sangat men-challenge aku karena biasanya kalau ke bawah itu exhale, kalau ke atas itu inhale. Terus Bastrika itu enggak gitu. Jadi habis dari Bastrika ke Paschimottanasana, aku adjust lagi sih Mbak sebenarnya. Jadinya pasti ada sesuatu yang nggak nyaman gitu. Iya, karena kan untuk Paschimottanasana yang dari berbaring ke arah duduk itu lumayan butuh kekuatan core kan. Jadi seperti yang waktu kita coba waktu itu kan kita lakukan beberapa kali latihan core kan di bawah. Baru setelah itu kita mengambil Paschimottanasana. Kita kan beberapa kali tuh melakukan Paschimottanasana, tapi yang setelah itu yang saya tidak memberikan latihan core sebelumnya, kita lakukan di duduk aja gitu biasanya. Jadi kalau memang kita mau memberikan Paschimottanasana ini dengan opsi dari posisi berbaring, persiapkan dulu. Itu untuk melindungi lower back, itu penting. Kalau orang yang nggak pernah yoga, kalau udah biasa yoga kan mungkin udah paham deh ya mengencangkan di sana. Nah itu takutnya gitu cedera nanti lower backnya. Jadi kalau memang sebelumnya kita nggak sempat memberikan latihan core dulu di situ,
diambil dari posisi duduk aja Paschimottanasana-nya. Dari tadi pada saat, karena kemarin juga pada saat kalian melakukan latihan mindfulness meditation itu kan juga saya sambil mengamati meskipun keluar masuk dari masing-masing grup. Tadi meditasinya itu sudah sangat baik untuk Bene lakukan. Pengamatannya juga sudah lebih teratur, kemudian di situ juga memberikan awareness, sense awareness-nya dulu sebelum masuk ke afirmasi. Dan ya, suara itu adalah berkah. Jadi itu sesuatu yang meskipun kita bisa melatih cara kita berbicara, tapi tone suara kita itu kan berkah gitu. Kita diberikan karakter suara seperti apa. Mungkin kalau suaranya cenderung powerful, cocok mengajar untuk power misalnya. Dan suara yang Bene miliki ini enak banget di telinga, itu masuknya enak gitu untuk kelas-kelas tipe seperti ini. Dan untuk mindfulness meditation yang tadi diberikan, karena kan dari awal sampai akhir itu nuansanya itu ada arahan-arahan yang terus didengarkan. Dan untuk mereka yang baru pertama kali atau belum terbiasa dengan latihan meditasi 20 menit dengan cara seperti itu membuat mereka akan cukup bisa gitu untuk fokus karena ada suara yang mengarahkan. Mungkin hanya catatan bagi mereka yang mungkin kalau kelasnya gitu sudah memang kelasnya kita di sana ada satu kelas mindfulness meditasinya sering dilakukan. Mungkin bagi mereka yang sudah terbiasa dengan latihan itu berikan sedikit jeda silence-nya agak panjang untuk pengamatannya. Karena tadi kan terus diberikan arahan. Nah, untuk mereka yang baru-baru atau belum terbiasa itu lebih sesuai. Tapi kalau untuk yang sudah sering melakukan, mereka butuh waktu silent karena suara kita akan menghilangkan lagi fokusnya mereka gitu yang sudah terbangun. Oke, kalau masih ingat gambar ini adalah gambar dari lumbar. Jadi lumbar kalau bisa dilihat di sini ruang yang ada, mana sih baliknya? Ini ya. Oke, ini ya lumbar, kita telungkupkan semua. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di antara spinous process, jadi antara gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan, ini space yang tercipta itu berbeda. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ruang yang tercipta. Di sini kita lihat di sebelah kanan saja ya, ini ruangnya lebih banyak dibandingkan yang di ujung sini kan. Jadi kalau dia melakukan back bend, dia akan lebih mudah menekuk lebih banyak ruangnya di area ini. Sementara di sini lebih sedikit. Dan di sini ini space-nya lebih banyak daripada yang sebelah kiri. Jadi orang yang di sebelah kanan ini pada saat melakukan pose back bend, ini akan lebih banyak space-nya. Jadi dia akan bisa melakukan back bend-nya dengan lebih deep biasanya. Sementara yang sekarang gambar yang posisi lebih di atas, jadi kalau melakukan baby cobra misalnya, mereka mungkin akan merasa nggak nyaman gitu di punggungnya karena di sini nggak ada space kan di lumbar atasnya. Mereka space-nya mungkin lebih ke lumbar bawah. Jadi mereka mungkin lebih nyaman melakukannya dengan posisi kobra yang sedikit lebih diangkat. Sementara mungkin kalau yang di gambar di bawah ini dia space-nya di bagian atasnya lebih banyak. Jadi saat melakukan pose kayang, Urdhva Dhanurasana, mereka mungkin lengkungannya akan banyak tercipta di area perbatasan dengan torasik. Jadi ini banyak sekali space-nya dia bisa lakukan untuk back bend. Dan tulang itu adalah keturunan. Tulang itu relate dengan ginjal, jadi biasanya diwariskan. Jadi kalau orang tuanya gitu memiliki back bend-nya bagus, ada peluang anaknya juga. Oke. Dari tulang segitu ya. Sekarang saya masuk ke muscle. Yang pertama, kita sudah membahas kemarin rotation itu banyak terjadi di area torasik.
Sekarang kita melihat otot yang paling dalam yang mengcover tulang belakang. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini ototnya kecil-kecil. Jadi ini disebut dengan deep rotating muscle. Kalau teman-teman masih ingat di bokong juga ada rotator muscle. Jadi di sini juga ada rotator muscle. Yang mana di sini ada dua, satunya pendek, satunya panjang. Jadi disebut dengan short rotator muscle atau brevis, kemudian long rotator muscle, jadi yang lebih panjang. Jadi otot ini menempel pada transverse process, kemudian di spinous process, di spinous process yang di atasnya. Jadi fungsinya adalah memberikan rotation bagi thoracic. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi dia berhenti sampai di sini kan, di bawahnya nggak ada. Dan kedua short muscle dan long rotator muscle ini di cover oleh muscle yang lebih besar, disebut dengan multifidus. Ini ya. Jadi ketiganya disebut dengan rotator muscle. Coba kalian lakukan di posisi duduknya saja. Rotate, memutar, twisting hanya tubuh atasnya ya, nggak usah terlalu jauh, jadi putar sedikit. Terasa tidak satu sisinya mengencang di area thoracic, di satu sisinya terasa memanjang mengikuti. Sementara di bawah itu kan nggak terlalu bergerak kan. Coba kita ke sisi sebaliknya. Jadi itu pada saat kita melakukan rotator di area thoracic, itu lebih banyak dilakukan salah satunya oleh rotator.